Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yohanes Sunardi, guru agama Katolik SD Negeri 68 Liku. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan 2025/1 dari Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Nomor mahasiswa 25104-576. Hari ini Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran video uji kinerja. Materi Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan, kelas 4. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sehat semua hari ini? Sehat. Bagus. Pak Guru juga sehat. Pak Guru mau tanya dulu, hari ini semuanya bahagia? Bahagia. Coba kalau bahagia, tunjukkan banyak. Senyum tangan kiri, ayo. Ayo senyum tangan kiri ya. Mobil belum senyum tuh, ayo senyum dulu, kena sebelahnya, ayo. Baik, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita ya. Nah, sebelumnya Pak Guru mau absen dulu. Semua hadir nih? Hadir ya. Semua sehat, berarti semua juga hadir. Terima kasih untuk kehadiran hari ini, menyemangati kita semua. Nah, sebelum belajar kita akan berdoa dulu bersama-sama ya. Boleh minta tolong siapa yang mimpin doa? Angel mungkin? Silakan Angel mimpin doa untuk kita semua. Doanya ada di depan, kita bisa baca bersama-sama. Silakan dulu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ya, kita semangati diri kita dulu. Kita berdiri, kita tepuk Yesus dulu ya, seperti biasanya ya. Semangat ya. Tepuk Yesus. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini ya? Hari ini kita mau belajar tentang Yesus yang mewartakan kerajaan Allah ya, mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Maka dari itu ya, kita akan mendalami perumpamaan tentang anak yang hilang. Dan kemudian dari belajar itu nanti kita mencoba melihat nilai-nilai atau pesan dari perumpamaan anak yang hilang. Ini kaitannya dengan pembelajaran sebelumnya. Kita sudah mempelajari bahwa Yesus itu memenuhi janji Allah tentang tokoh penyelamat yang datang di tengah-tengah kita. Harapan atau janji Allah kepada bangsa Israel dan diteruskan kepada kita. Nah, berkaitan dengan hal itu, rencana pembelajaran kita nanti ya, nanti ada kita diskusi mengawali kegiatan kita, kemudian nanti kita akan mendalami perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang, kemudian ya, setelah diskusi kelompok itu nanti ada tugas di setiap kelompok, tugasnya berbeda-beda. Nah, setiap kelompok pertanyaannya berbeda. Nanti dalam kelompok kerjasama, kemudian di akhir tugas nanti setiap kelompok akan menampilkan hasil diskusinya di depan. Ya. Kemudian nanti kita ada evaluasi juga sebelum nanti kita kegiatan penutup seperti biasa. Di sana nanti ada refleksi juga untuk proses kegiatan hari ini dan seterusnya. Nah,
Sebelumnya, Pak Guru akan membacakan pertanyaan di atas. Nanti anak-anak menjawab sesuai dengan yang ada dalam hati masing-masing, yang ada dalam diri masing-masing. Ya. Baik, pertanyaan pertama. Saya mampu menjelaskan tugas pokok Yesus. Siapa yang belum mampu menjelaskan tugas pokok Yesus? Berangkat tangan. Yang belum, apa? 1, 2, oh hampir semua. Oke, semua berarti Pak Guru checklist ya. 11. Kemudian pertanyaan kedua. Siapa yang mampu menjelaskan maksud Yesus mengajar dengan perumpamaan? Kenapa Yesus itu mengajarnya dengan perumpamaan? Coba yang belum tunjuk tangan. Sambil hitung lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, semuanya. Baiklah. Yang ketiga, mampu menceritakan isi perumpamaan anak yang hilang. Kemudian pertanyaan terakhir. Saya mampu menuliskan nilai-nilai atau pesan yang ada dalam perumpamaan anak yang hilang. Itu sebenarnya ceritanya tentang apa sih? Pesannya tentang apa sih untuk kita? Siapa yang kira-kira sudah bisa menuliskan? Kalau disuruh menuliskan sekarang. Baik. Anak-anak pernah mendengar pantun? Sering. Biasa kalau orang Sando, kalau mau mengawali pembicaraan dia membaca atau membuat pantun, benar tidak? Nah, sekarang kita ada pantun di depan ya. Kita baca bersama-sama ya. Kita baca pantun yang ada di depan. Nah, 1, 2, 3. Pak Guru buat pantun ya. Membeli kue sus di ujung taman. Kue sus murah, nikmatnya melimpah. Mari dengarkan Yesus mengajar perumpamaan. Perumpamaan Yesus indah tentang kerajaan Allah. Kenapa kita orang Sando gemar berpantun? Apa? Bikin oh, jokes ya, untuk humor. Bagus. Mana dulu? Biar asik, bagus. Apalagi? Keren, ha? Bagus. Tadi untuk membuat joke, lalu cowok ya, asik, ya. Kemudian keren. Ya. Hari keren didengar, tapi juga ada pesan yang disampaikan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang Yesus mengajar kerajaan Allah dengan perumpamaan. Baik, perhatikan gambar ini. Nah, perhatikan. Sebentar, kalian lihat gambar apa? Nah, silakan berikan pendapatnya. Ada gambar apa di situ? Ada berapa tokoh dalam gambar itu? Ada 2 tokoh gambar. Tokohnya siapa saja? Yesus dan Petrus. Oke, usaha yang bagus. Sampai tangan untuk kita gambar ya. Nah, nanti kita akan tahu ini gambar apa ya. Nanti akan dalam pembelajaran ini kita akan tahu lagi ini gambar apa. Berikutnya, Pak Yo mau memutarkan video. Silakan kalian tonton ya. Videonya ini suaranya agak kecil, jadi kita butuh perhatian ya. Video ini Pak Guru ambil dari YouTube. Tetapi di YouTube itu panjang, maka Pak Guru potong-potong. Ya. Kita hanya mengambil bagian yang perlu untuk kita ya. Sudah melihat videonya tadi?
suaranya tidak itu ya, tidak keluar dengan jernih. Ada masalah dengan laptop Pak Guru ya. Baik, setelah melihat video tadi, itu video tentang apa? Silakan berpendapat. Apa saja boleh, silakan. Video tentang apa lagi? Saya mau coba, silakan. Joel, tentang apa lagi? Perumpamaan tentang anak yang hilang. Bagus. Ya, itu video tentang perumpamaan anak yang hilang. Yang lain lagi. Silakan. Ya, semua kalian boleh berpendapat ya. Silakan. Kan semua melihat video tadi. Jadi ada seorang bapak punya 2 anak. Anak satunya meminta warisan, kemudian pergi ke kota lain ya. Nah, ketika anak itu kembali diterima baik-baik oleh orang tuanya, oleh ayahnya, abangnya marah. Bagus, memperhatikan ceritanya. Ini sebetulnya memperhatikan itu dengan baik. Mungkin masih malu-malu ya mengungkapkannya. Nggak apa-apa ya, berani ya. Baik, kita akan melanjutkan dengan diskusi dalam kelompok ya. Pak Guru bagikan ada lembar tugas kelompok ya. Nah, setiap kelompok akan mendapat 2 lembar. Lembar yang satu yang di belakang itu cerita tentang anak yang hilang yang diambil dari kitab suci ya. Pak Guru bahasain di sini. Kemudian lembar satunya adalah lembar tugas ya, ada pertanyaan, setiap kelompok 2 pertanyaan dan kalian mengerjakan tugasnya di sini ya. Saya bagi dulu sesuai dengan kelompoknya ya. Ini petunjuknya ya. Bacalah teks kisah anak yang hilang. Jadi baca dulu ya, baca dulu dalam kelompok ya. Baca dulu ceritanya, kemudian diskusikan dalam kelompok pertanyaan yang ada di situ ya. Diskusi, ngobrol, berbicara dalam kelompok ya. Apa pertanyaannya? Kemudian coba dijawab bersama-sama. Nanti setelah menjawab, pilih 1 orang yang akan membacakan hasilnya ya, di depan. Nanti kelompok maju semua, tapi ada 1 orang yang membacanya untuk kita. Waktu mengerjakannya berapa? 15 menit. Cukup paham petunjuknya? Oke. Kita akan mulai 15 menit dari sekarang. Silahkan mulai. Kalau ada yang tidak jelas, silahkan nanti tanya kepada bapak gurunya ya. Kemudian anak-anak bisa memanfaatkan buku yang ada di situ untuk mencari informasi berkaitan dengan pertanyaan yang ada dalam LKP dan lembar kerja itu ya. Buku yang ada di meja masing-masing boleh menjadi referensi untuk menjawab pertanyaan. Kalau lembarannya susah untuk dibaca bersama, di buku juga ada ceritanya, jadi boleh membaca dari bukunya boleh ya. Di buku itu ada cerita tentang anak yang hilang sama ya.
perhatikan, hampir semua sudah menyelesaikan tugasnya dalam kelompok. Kita akan menampilkan hasil diskusi kelompok masing-masing ya. Jadi nanti ketika ada satu kelompok tampil di depan membacakan hasilnya, kelompok yang lain mendengarkan ya. Mendengarkan, kemudian kalau ada yang tidak jelas sesudah penyampaian nanti, kelompok lain boleh bertanya ya. Boleh bertanya kepada kelompok yang membacakan hasilnya. Cukup paham ya? Oke. Kelompok 1 sudah siap? Sudah selesai? Sudah? Baik. Nah, kita akan mulai presentasi hasil diskusi kelompok. Kita mulai dari kelompok pertama. Ya, sesuai kelompok. Silakan kelompok pertama masuk ke depan sini. Mulai dari yang pertanyaan pertama. Itu jawaban yang disampaikan kelompok 1. Baik, ada yang mau bertanya mengenai apa yang sudah dibacakan oleh kelompok 1? Silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Silakan. Kalau tidak, kita ganti kelompok 2. Silakan. Kelompok 2, silakan. Mau berdiri depan, silakan bercakap. Kelompok yang lain mendengarkan. Tidak apa, bisa aja. Silakan. Oke, mengadakan pesta meriah dan memotong lembu. Oke, mungkin dari kelompok lain ada yang mau menambahkan sesuatu dari hasil diskusi kelompok 2? Silakan. Sudah cukup jelas dari kelompok 2 penyajiannya? Kalau sudah, kita ke kelompok berikutnya. Terima kasih kelompok 2. Kelompok 3 silakan. Silakan dibaca yang keras ya. Ya, silakan baca yang keras ya. Apa yang dilakukan di dalam perasaan itu marah anak itu dan dia tidak masuk, lalu ayahnya keluar dan membiarkan berbicara dengan dia. Baik, Pak Guru bantu bacakan jawaban yang kedua ya. Pertanyaan kedua, apa yang dilakukan si sulung dalam perumpamaan itu? Kelompok menjawab, maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Baik, kasih tepuk tangan ke kelompok 3 yang sudah mengucapkan untuk kelompok. Ada yang mau menambahkan dari jawaban kelompok 3 ini? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, terima kasih. Silakan kembali ke baca yang keras ya. Silakan. Kelompok 4 dari dan adalah nomor 2. Apa pesan atau nilai-nilai dalam sisa anak yang hilang? Perumpamaan anak yang hilang merupakan cara Yesus mengatakan bahwa Allah maha adil, berhati dan maha pengampun. Baik, terima kasih. Ada yang mau bertanya dari hasil jawaban atau diskusi kelompok 4? Tepuk tangan untuk kita semua.
Baik, itu tadi kita sudah berdiskusi dalam kelompok untuk mendalami kisah anak yang hilang. Nah, mari kita tengok sebentar. Tadi dalam kelompok bagaimana? Apakah diskusinya kerjasama dalam kelompok tadi lancar atau kurang lancar? Apa kesulitannya? Lancar. Kelompok 3 katanya lancar. Yang kelompok lain? Kelompok 4 lancar kan? Kelompok lainnya lagi? Oke, lancar. Tadi dalam kelompok masing-masing berani berpendapat atau takut-takut? Berani ya? Berani berpendapat. Bagaimana, Grace? Tadi dalam kelompokmu, kamu berani tidak berpendapat? Oh, itu jawabnya gini ya. Berani? Oke, bagus. Jadi dalam kelompok tadi, kalian belajar diskusi, belajar berpendapat, belajar juga mendengarkan kawan, ya. Kemudian mencari hal terbaik dalam jawaban itu. Nah, dari kegiatan tadi mendalami dalam kelompok, mungkin kita sudah bisa menjawab mengapa Yesus menggunakan perumpamaan ketika mengajar. Supaya apa? Menurut kalian, Yesus mengajar dengan cerita, dengan perumpamaan. Supaya pendengarnya apa? Betul. Tepuk tangan untuk Yok ya. Supaya pendengarnya bisa memahami dengan lebih jelas. Nah, kita mau refleksi sebentar ya. Dari pembelajaran awal sampai dengan diskusi tadi ya. Kira-kira apa yang sudah kita lewati bersama? Nah, pertama-tama kalian merasa senang nggak belajar hari ini? Senang. Siapa yang merasa senang hari ini belajarnya? Nah. Kalau ditanya tokoh-tokoh cerita dalam kisahnya yang hilang, bisa menyebut? Boleh, kita coba. Siapa tokohnya? Bapak yang baik. Siapa lagi? Anak sulung. Siapa lagi? Anak bungsu. Orang yang punya peternakan babi. Nah, sebelum berakhir, ini gambar tadi. Gambar tadi sebenarnya gambar cerita tentang bapak yang menunggu anaknya yang pulang, ya. Ini anaknya nih, anak bungsu yang sudah kehabisan uang, kelaparan, pulangnya sudah compang-camping, ya. Tapi bapaknya menyambut dengan cinta yang luar biasa. Ya, dia memeluk anaknya. Apakah ada yang mau ditanyakan mengenai materi hari ini? Tidak, cukup jelas semua ya. Baik, untuk minggu depan kamu di rumah baca dulu ya. Markus 10:46 sampai 52. Boleh dicatat di bukunya ya. Nah, minggu depan, untuk persiapan minggu depan di rumah kamu baca Markus 10:46 sampai 52 ya. Tulis dulu silakan, nanti dibuka di rumah ya. Ada kitab suci kan di rumah? Ada ya. Oke, kita tak terasa kita sudah mau mengakhiri kegiatan kita, waktunya sudah habis. Kita akan berdoa dulu ya. Nanti kita akan menutup dengan doa salam Maria ya. Nanti boleh Aldo mungkin kita doa salam Maria. Yang Kristen boleh juga dalam hati doanya ya. Yang Katolik kita doa salam Maria ya. Ya, kita doa sama-sama ya. Aldo boleh pimpin kita doa salam Maria sama-sama. Suaranya yang keras ya supaya ya. Sudah siap semua? Siap. Silakan Aldo. Baik, terima kasih. Sebelum kita kembali ke kelas sana, Pak Guru ada pantun satu dulu. Pak Guru bacakan dulu kita semua ya.
untuk menyemangati kalian ya. Makan ketupat dengan sambal terasi. Semakin lezat dicampur sop jamur. Berani jadi anak hebat dan berprestasi, penuh kasih dan jujur. Habis ini anak istirahat dulu sebentar, kemudian nanti masuk kelas dengan Ibu Leni Marcella. Terima kasih untuk hari ini ya, sampai minggu depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.